Baik, perkenalkan, nama saya Septi Kurnianingsih, mahasiswa dari Poltek Unikasana, Yogyakarta, Diploma 3 Kebidanan. Dan ada beberapa teman saya, yang pertama ada Mairina Umayah, ada Miftahul, ada Risma. Baik, pertama-tama saya perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dari Mbak Vio. Iya, ya, yang sudah meluangkan waktu untuk dilakukannya penyuluhan pada siang hari ini. Nah, untuk pertama-tama selanjutnya akan melakukan penyuluhan terkait tentang kontrasepsi atau KB. Ya, gitu. Mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa data yang harus diketahui. Kalau boleh tahu, Mbak Vio melahirkan sudah berapa kali? Baru satu kali. Baru satu kali ya. Lama pernikahannya? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Oh, ya, baik. Lalu persalinannya spontan atau sesar, Mbak? Normal ya, normal spontan ya. Baik. Untuk apakah ada komplikasi atau perdarahan setelah persalinan? Enggak ada, Mbak. Enggak ada ya. Baik. Lalu apakah setelah persalinan Mbak langsung ber-KB atau ditunda dulu? Langsung ber-KB. Langsung ber-KB ya. Baik. Berarti Mbak sudah tahu ya tentang KB itu apa? Iya. Oh ya. Jadi nanti ada beberapa jenis-jenis KB. Yang pertama ada KB pil, KB suntik, lalu ada kondom, AKDR atau IUD, implan, senggama terputus, dan kalender. Dan nanti jenis KB tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama pengertian KB sendiri. KB merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera ya Mbak ya. Dibatasi minimal dalam satu keluarga itu 2 anak. Begitu. Yang pertama jenis-jenis KB ada senggama terputus. Senggama terputus sendiri ini apakah Mbak sudah tahu senggama terputus? Belum tahu Mbak. Nah, metode ini dilakukan dengan cara nanti kalau pas Mbak mohon maaf sedang berhubungan begitu dikeluarkannya di luar. Nah, begitu. Itu yang dinamakan dengan senggama terputus. Namun resiko terjadinya kehamilan ini sangat tinggi ya Mbak ya. Kemudian yang kedua ada metode kalender. Nah, metode kalender sendiri nanti Mbak bisa melakukan hubungan 1 minggu sebelum menstruasi atau 1 minggu setelahnya menstruasi. Begitu ya Mbak ya. Untuk yang kedua ada kondom ya Mbak ya. Kondom itu kontrasepsi yang mudah didapat, mudah terjangkau dan mudah untuk harganya murah juga. Kondom ini terbuat dari latex atau karet. Untuk cara kerjanya sendiri bisa mencegah kehamilan. Selain itu bisa mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Untuk efektivitasnya itu sangat baik ya Mbak ya. Selama pemakaian kondom itu baik dan tidak terdapat kegedaran. Untuk yang kedua ada pil KB. Pil KB itu ada 2 ya Mbak ya. Yang pertama mini pil untuk ibu menyusui. Yang kedua ada pil kombinasi. Untuk yang pil kombinasi ini, yang warna putih ini vitamin diminum saat haid. Bisa diminum tidak pada saat tidak haid, tetapi resiko kehamilannya tinggi. Begitu. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu menekan endometrium, lalu ada mengentalkan lendir di leher rahim dan juga menipiskan leher rahim ya Ibu ya. Untuk kekurangannya tidak dapat mencegah penyakit menular, lalu dapat menaikkan tekanan darah. Lalu efek sampingnya mual, flek-flek di luar siklus haid dan juga penurunan gairah seksual. Untuk yang ketiga ada suntik. Suntik ini juga ada 2 macam, ada suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Ya. Untuk tapi pada fasilitas kesehatan banyak digunakan yang suntik 3 bulan ya Mbak ya. Untuk cara kerjanya sendiri menghentikan ovulasi, lalu mengentalkan lendir di leher rahim dan juga membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis. Begitu. Lalu
untuk suntik KB ini bisa dilakukan pada hari kelima saat menstruasi agar efektivitasnya pada saat selesai menstruasi, jika ingin melakukan hubungan itu efektivitasnya sudah tinggi, sudah bisa menghalangi kehamilan. Lalu untuk efek sampingnya bisa terjadi peningkatan pada berat badan dan juga bisa meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya juga mual dan nyeri pada payudara. Begitu, Mbak. Selanjutnya selanjutnya itu ada kontrasepsi implan ya Mbak ya. Kontrasepsi implan itu kontrasepsi yang berjangka panjang dan itu nanti atau bisa disebut dengan susuk. Nanti cara pemakaiannya itu di lengan sebelah kiri ya Mbak ya. Dan cara kerjanya itu menebalkan lendir di sekitar rahim dan bisa menipiskan lapisan di dinding rahim. Dan untuk syarat pemakaian implan itu sendiri nanti itu ibu tidak mengidap diabetes maupun mengalami perdarahan di luar siklus haid dan juga tidak memiliki pembekuan darah dan penyakit liver dan atau bisa mengalami sejumlah kondisi seperti sakit kepala, kemudian depresi, hipertensi maupun kolesterol, kejang-kejang, penyakit ginjal atau alergi. Dan untuk efek samping implan itu sendiri nanti mungkin bisa bertambah berat badan, pendarahan di luar siklus haid dan mungkin darah menstruasinya menjadi banyak atau sedikit dan payudara nyeri, kemudian timbul jerawat gitu ya Bu ya. Dan ada AKDR atau IUD itu nanti pemasangannya di dalam rahim ibu dan mungkin itu nanti bisa dililit tembaga ya Bu ya, atau ada yang tidak. Dan untuk contohnya itu ada koper T, Novate dan koper 7. Itu seperti ini ya Bu ya. Untuk koper T ada koper T, Novate dan koper 7 ya Bu ya. Dan untuk cara kerja IUD itu nanti menghalangi sel masuk dalam tubuh Falopi dan membuat sel telur tidak dapat dibuahi. Dan untuk cara kerja IUD nanti itu menghalangi sel telur masuk ke dalam tubuh Falopi ya Bu ya, dan membuat sel telur tidak dapat dibuahi dan menyebabkan lendir serviks menjadi mengental. Dan untuk cara melakukan KB IUD itu ibu tidak memiliki infeksi pada panggul dan perdarahan di luar siklus haid. Dan untuk efek samping dari IUD itu nanti ibu mungkin menstruasinya tidak teratur dan darah haid itu bisa menjadi berbau seperti tembaga dan kram di panggul ya Bu ya. Dan efektivitasnya itu misalnya dimana keberhasilannya itu mencapai 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan yang menggunakan IUD dengan satu kegagalan dalam 125 sampai 170 kehamilan. Begitu Bu. Baik, setelah dijelaskan sama teman-teman kami, apakah Ibu sudah jelas atau sudah paham dengan penjelasannya? Yes. Baik, setelah itu apakah Ibu sudah ber-KB saat ini? Sudah Mbak. Sudah. Kalau boleh tahu ber-KB apa Bu? IUD Mbak. IUD. Oh, Oh ya, IUD berarti tadi sudah dijelaskan ya Bu ya oleh teman saya. Jangka itu sudah lama pasangnya? Belum ada 1 tahun. Oh, belum ada 1 Iya. tahun. Oh ya, baik.
selanjutnya nanti akan disimpulkan atau dijelaskan lagi oleh teman saya, Mairina. Dari awal sampai akhir tadi sudah dijelaskan pengertian KB sendiri, yaitu membatasi anak ya Bu ya. Dalam satu keluarga minimal 2 anak cukup. Kemudian ada jenis-jenis KB tadi. Yang pertama ada senggama terputus, kemudian juga ada metode kalender, yang selanjutnya ada mini pil, kondom, pil kombinasi, KB suntik sendiri tadi juga ada 2 jenis ya Bu ya, ada yang suntik 1 bulan dan juga suntik 3 bulan. Yang selanjutnya ada AKDR dan juga implan. Nah, yang terakhir ini saya menambahkan ya Bu ya, ada metode kontrasepsi mantap. Metode kontrasepsi mantap ini sering disebut dengan sterilisasi. Nah, sterilisasi ini ada 2 jenis, MOW dan MOP. MOW itu untuk wanita yang sering disebut dengan tubektomi, dan MOP itu pada pria yang sering disebut dengan vasektomi. Begitu ya Bu ya. Untuk manfaatnya sendiri ini bisa dilihat ya Bu ya, sambil dibaca-baca. Yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu. Jadi dengan ibu ber-KB nanti kesehatan ibu malah meningkat, begitu ya Bu ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, mengatur dan menjarangkan kehamilan. Yang keempat, meningkatkan kekuatan ASI dan pola ASI yang baik bagi anak. Yang kelima, yaitu menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Begitu ya Bu ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau KBNUD itu jangkanya 8 tahun. Iya, biasanya itu dalam jangka 8 tahun, akan tetapi pelepasannya itu biasanya 3-5 tahun. Dalam masa waktu 5 tahun itu biasanya sudah dilepas, terus diganti lagi. Jadi bongkar pasang, iya, bongkar pasang. Izin menambahkan, biasanya juga tergantung kesediaan pasien ya Bu ya. Misalnya pasien ingin anak lagi, nah dalam jangka 2 tahun sudah bisa dilepas. Kalau ingin anak bisa dilepas. Kalau ada keluhan juga bisa dilepas. Kan kemarin ada kasus ya Bu ya, yang di Lahan itu pakai IUD, terus menstruasinya itu banyak banget dan juga ada keputihan banyak. Nah itu dilakukan pelepasan. Iya. Selama ini semenjak ibu menggunakan IUD tidak itu kan merasakan keluhan? Enggak ada Mbak. Cuma pengen kontrol sih, belum jadi. Belum kontrol. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Mungkin udah cukup Mbak. Udah cukup ya. Baik, terima kasih ya Bu ya atas kesediaan Ibu dan meluangkan sedikit waktu buat dilakukannya penyuluhan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami dari mahasiswa Fakultas Kesana mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan penjelasannya atau menyampaikan pendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.